Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Ibnu Haldun. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan oh iya, minggu lalu kalian sudah mengerjakan ulangan bahasa Inggris ya? Bagaimana perasaannya setelah mengerjakan ulangan bahasa Inggris? Apakah soalnya mudah, sulit, atau biasa saja? Nah, terlepas dari sulit atau mudah soal ulangannya, Bu Anti mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengerjakan ulangannya dengan baik, tidak asal-asalan, dan mengerjakannya sendiri atau tidak minta tolong orang lain dan orang tua untuk mengerjakannya. Oke? Oke. Nah, minggu ini, tepatnya hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, kita akan belajar materi baru dan kalian bisa melihat judul materi barunya di video ini, yaitu ada Rules at Home and in Public Places. Ada yang bisa menebak kira-kira artinya apa? Yap, jadi artinya adalah aturan-aturan yang ada di rumah dan di tempat umum. Nah, sebelum kita cari tahu bagaimana sih aturan-aturan yang ada di rumah dan di tempat umum, kita cari tahu dulu what is rule, apa itu aturan. Nah, Bu Anti kasih tahu dulu ya artinya. Jadi, according to collinsdictionary.com, rules are instructions that tell you what you are allowed to do and what you are not allowed to do. Jadi, aturan itu merupakan instruksi, petunjuk, arahan yang memberitahukan kita apa sih yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, kalau dalam dibuat rumus ya anak-anak, rules itu terdiri dari do, lakukan, dan don't, yang artinya jangan atau tidak boleh dilakukan. Oke anak-anak, nah sampai sini bisa dipahami. Jadi rumusnya rules itu ada dua formula, formula do dan don't. Nah, kita cari tahu contoh rules yang ada di rumah dan di tempat umum. Yang pertama, aturan di rumah itu, ini hanya contoh ya anak-anak, karena mungkin di tiap rumah ada tambahan aturan-aturan yang berlaku di rumah. Bu Anti ambil contohnya saja ini, dan mungkin aturan di rumah Firas dan aturan di rumah Vivi ada bedanya, mungkin 1-2, tapi Bu Anti ambil contohnya dulu ya. Aturan yang biasanya ada di rumah yaitu pertama, we do not wear outdoor shoes indoors. It means, artinya kita itu tidak boleh memakai sepatu yang dipakai di luar itu masuk ke dalam rumah. Terus yang kedua, we eat and drink at the table or in the high chair. Jadi kita itu harus makan dan minum di meja dan kursi yang sudah tersedia dan harus duduk rapi, seperti ini contohnya. Terus we share, kita harus saling berbagi. Terus we are polite to each other, jadi kita harus harus sopan kepada orang lain, satu sama lain harus sopan, harus baik. Terus we play nicely with the toys, kita harus bermain dengan baik terhadap mainan kita. Jadi jangan sampai mainan kita itu rusak, dibanting-banting, dipecah-pecahin, tuh nggak boleh. Kita itu diajarkan untuk menyayangi mainan yang kita miliki, belajar bertanggung jawab dengan mainan yang kita miliki.
Nah, selanjutnya, we treat our childminders furniture with respect. Ini artinya kita itu harus memperlakukan barang-barang milik anak-anak atau barang-barang yang menjaga anak-anak, misalnya tempat duduk ini, sofa ini, dengan baik, jangan sampai merusaknya. Itu. Nah, bagaimana dengan your house rules? Bagaimana aturan di rumah kalian? Bu Anti kasih tugas ya, silahkan gambarkan aturan yang ada di rumah kalian, terus presentasikan dan dibuat video, terus upload ke Instagram dan tandai Miss Anti. Oke? Buat aturan rumah yang berlaku di rumah kalian, digambar, terus dikasih keterangannya, terus jelaskan ke Bu Anti maksud dari aturan rumah kalian itu seperti apa. Dibuat di video dan upload ke Instagram. Oke? Next, ini rules in public places. Ini aturan-aturan yang ada di tempat umum. Biasanya kita sering menjumpai gambar-gambar seperti ini. Contohnya no smoking, tidak boleh merokok. Terus please be quiet, harap diam atau tidak boleh berisik. Terus don't lie and don't cheat. Ini biasanya ada di kelas. Jangan berbohong dan jangan menyontek atau jangan melakukan kecurangan. Terus ini juga biasanya di kelas. No food or drink. Tidak boleh ada makanan dan minuman ketika pembelajaran sedang berlangsung. Terus listen your teacher. Dengarkan kata-kata guru kalian. Terus misalnya ini ada di mana ya? Misalnya di ruang yang tidak sembarangan orang boleh masuk, berarti stop, do not enter. Stop, jangan masuk. Atau misalnya no parking, tidak boleh parkir di sini. Terus ini biasanya ada kata-kata misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Throw your trash in the rubbish. Atau misalnya ini di kolam renang. Kalian dilarang berlari-lari, no running, karena takutnya nanti terpleset dan masuk ke kolam renang. Demi keselamatan. Nah, anak-anak, ingat ya tugas yang tadi Bu Anti kasih tahu ke kalian, itu tugas kalian. Semoga kalian mengumpulkan semuanya ya, karena sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester. Tugas-tugas kalian itu membantu kalian untuk menambahkan nilai-nilai di tengah semester kemarin. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.